warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, praktikum mata kuliah metode kuantitatif 1. Saya Aida Elvani Emilian akan menjelaskan cara langkah-langkah penggunaan analisis linier berganda beserta interpretasi R-square, uji F simultan, dan uji T serta koefisien analisis regresi dalam penggunaan di aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita membuka datanya terlebih dahulu. Ini data sudah dikirim oleh Astrofit. Nah, ini kita blok terlebih dahulu dari angka 3 yang atas itu sampai pada pojok terakhir. Sudah, kemudian kita Ctrl C, kita beralih kepada aplikasi SPSS. Pada bagian sini kita klik kanan paste, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian agar data pada pada variabel view di bagian name ini tuh berubah tampilan menjadi X1, X2 gitu, kita akan mengcopy dari data yang atas ini, mulai dari X1 X1.1 ini sampai X1.2 ini ke Excel terlebih dahulu. Nah, ini tuh udah saya copy semua mulai dari X1 hingga Y. Untuk X1 pada totalnya itu kita ganti pelayanan sesuai pada output input tabel di sini itu. Nah, ke pelayanan, kemudian X2 yaitu varian makanan, kemudian X3-nya harga, dan Y-nya keputusan pembelian makanan. Untuk yang terdiri dari dua kata, itu saya kasih pemisah strip. Karena kalau dikasih pemisah spasi, itu tidak akan muncul nantinya itu di SPSS itu tidak akan muncul hasilnya. Karena tidak boleh ada spasi. Jika sudah, ini bagian. Jika sudah, maka ini kita copy. Ini kita copy. Kemudian kita bawa ke SPSS pada variable view pada bagian name, paste. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Sudah muncul outputnya X1.1 hingga seterusnya. Nah, kemudian pada label kita ubah menjadi begini. Pada X1.1 kita rubah menjadi pelayanan 1. Pelayanan karena pada totalnya ini tuh pelayanan. Jadi ini tuh termasuk pelayanan 1 sehingga pelayanan 9. Kemudian pada garis pelayanannya sendiri ini kita itu kasih keterangan total pelayanan. Nah, karena kan ada dua kata, maka saya menggunakan step bukan spasi. Karena nanti kalau spasi itu datanya nggak akan muncul. Berlaku juga untuk selanjutnya. Kemudian pada measure, pada X1.1 hingga X1.9 itu dikasih keterangan nominal. Kemudian kepada total untuk total pelayaran, kemudian total varian makanan, kemudian total harga, total keputusan pembelian makanan. Itu kita kasih scale. Jika sudah, maka dilanjut kita klik analyze. Kemudian kita pilih
Eh, kita pilih regression, kemudian kepada linear. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk variabel Y, total kepuasan pembelian itu kita pindah pada dependent. Kemudian pada variabel Y seperti total pelayanan itu kita pindah kepada independen. Kemudian habis pelayanan, varian makanan. Ya, ke varian makanan kita pindah ke independen juga. Kemudian harga ini juga kita pindah ke independen. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elviani Bebangun. Yang pertama itu saya akan menginterpretasikan model summary. Nah, dilihat dari tabel model summary bahwa 49% R square variasi variabel keputusan pembelian makanan mampu dijelaskan oleh variabel harga, variabel pelayanan, dan variasi makanan. Sisanya sebanyak 51% berasal dari faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Jadi ada variabel yang mempengaruhi keputusan pembelian makanan. Nah, yang selanjutnya saya akan menginterpretasikan ANOVA. Di sini bisa dilihat bahwa nilai F hitungnya itu sebesar 22,742. Nah, di mana ANOVA itu harus F hitungnya itu harus lebih besar dari F tabel. Cara menghitung F tabel yaitu regression, total dikurang regression, yang dimana hasilnya itu didapat 3,71. Nah, dari hasil uji F simultan, nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 22,742, yang dimana lebih besar dari 3,71. Dan nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu total harga, total pelayanan, dan juga total variasi makanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu keputusan pembelian makanan. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut bersama-sama mampu menjelaskan variasi variasi dalam keputusan pembelian makanan secara signifikan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam analisis ini layak untuk digunakan dalam memprediksi keputusan pembelian makanan berdasarkan harga, pelayanan, dan varian makanan yang ditawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Obruri. Saya akan melanjutkan interpretasi hasil dari tabel koefisien. Interpretasi hasil koefisien analisis regresi bisa dilihat dari nilai B. Pada total pelayanan, bahwa setiap kenaikan pelayanan sebanyak satu satuan akan meningkatkan keputusan pembelian makanan sebesar 107% dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Pada variabel total varian makanan, bahwa setiap kenaikan varian makanan sebanyak satu satuan akan meningkatkan keputusan pembelian makanan sebesar 24,9% dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Selanjutnya pada total harga, bahwa setiap kenaikan harga sebanyak satu satuan akan menurunkan keputusan pembelian makanan sebesar 40,5% dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Secara keseluruhan, total pelayanan dan total varian makanan berpengaruh dan total harga berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian makanan. Selanjutnya pada
interpretasi uji T hitung dan tabel. Dilihat dari T hitung, variabel pelayanan dapat dilihat dari T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 7,913 lebih besar dari 1,66543, sehingga disimpulkan bahwa H1 diterima berarti terdapat pengaruh dari variabel terhadap keputusan pembeli makanan. Baik, mungkin itu saja tugas yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita sampaikan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.